Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan tentang produk-produk pembiayaan SIS. Saya selaku pemateri pertama atas nama Pratiwi dan pemateri kedua atas nama Suci Wulan Ramadhani Darsono. Langsung saja pemaparan dari saya selaku pemateri pertama. Bagian A, pengertian SIS. Zakat, infak, sedekah atau SIS merupakan bagian dari kedermawaan dalam konteks masyarakat muslim. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam. Sedangkan infak dan sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepadanya, sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagaimana hartanya untuk kepentingan agama, baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamnya. Di Indonesia, pengelolaan dana ZIS telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini mengatur tentang organisasi pengelolaan zakat atau OPZ yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam undang-undang tersebut merupakan badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Badan amil zakat merupakan lembaga pengumpul dan pendaya gunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, sedangkan lembaga amil zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk atas swadaya masyarakat. Bagian B, fungsi dan tugas pengelola dana ZIS. Pertama, pelaksanaan pendataan muzaki dan mustahik. Kedua, pelaksanaan pengumpulan zakat. Ketiga, pendataan dan pengelola harta wakaf. Empat, pelaksanaan pembinaan, pendaya gunaan, dan pemberdayaan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif. 5. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif. 6. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama. 7. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 8. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf, dan harta agama. 9. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan pemahkamah syariah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Pratiwi, yaitu C. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Salah satu tugas utama dari Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat adalah menyusun skala prioritas dalam penyaluran zakat berdasar data yang akurat. Karena terbatasnya dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul sementara jumlah penerima zakat atau mustahik semakin banyak. Bagian D yaitu aspek ekonomi dari pengelola dana SIS. Yang pertama, zakat sebagai insentif transformasi, di mana Islam mengajarkan bahwa tarif zakat mal telah ditentukan oleh Allah melalui contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Secara umum, zakat dikenakan atas 3 ukuran, yaitu yang pertama, volume produksi, yang kedua, pendapatan atau keuntungan, yang ketiga, unit kekayaan.
misalnya zakat atas barang temuan, pertanian, dan peternakan, dihitung atas volume produksi setiap periode, sedangkan zakat atas perdagangan dihitungkan atas pendapatan bersih dan zakat atas emas, perak dihitung atas unit simpanan kekayaan. Yang kedua, zakat akan menimbulkan perekonomian, di mana Allah telah berjanji bahwa Dia akan menundukkan harta yang disedekahi atau dikeluarkan zakat atau sedekahnya dan menyusutkan harta yang diribakan. Pelaksanaan zakat akan memiliki dampak sosial, akan menyuburkan atau menumbuhkan perekonomian melalui peningkatan produktivitas sektor mustahik. Yang ketiga, zakat membangun moralitas ekonomi, di mana Allah menjelaskan bahwa perintah zakat ditujukan untuk dua hal, yaitu untuk membersihkan harta dan mensucikan. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat lebih menekankan pada kewajiban membayarnya daripada proses distribusi atau dampaknya. Bagian E, adapun kendala dan strategi pengembangan dana ZIS. Saat ini, peran lembaga pengelola zakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih banyak yang kendala-kendalanya di antaranya. Yang pertama, masih banyak masyarakat yang memahami bahwa zakat bukan merupakan suatu kewajiban dan pelaksanaannya dapat dipaksa. Yang kedua, zakat kadangkala masih disamakan dengan pajak sehingga dijadikan legitimasi masyarakat untuk tidak mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga, di Indonesia sudah banyak lembaga zakat, namun terasa lembaga ini kurang efektif untuk mengakomodasi sumber-sumber zakat. Yang keempat, keberadaan undang-undang zakat belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini disebabkan struktur birokrasi pemerintahan yang kurang akomodasi terhadap keberadaan sistem Islam dalam membangun sistem negara. Di sini adapun menutupi kekurangan tersebut, maka kita perlu strategi yang perlu supaya tepat zakat dalam berkumpul dan tersalurkan dengan mudah dan tepat di antaranya. Yang pertama, zakat perlu disosialisasikan, bukan hanya di wilayah keagamaan saja, tetapi perlu disampaikan di tempat-tempat umum. Yang kedua, adanya peningkatan tentang pemahaman tentang zakat yang sebenarnya, sebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, maka tidak hanya melalui pendekatan agama saja, tetapi juga dengan pendekatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang ketiga, perlunya peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga zakat, sebab kepercayaan masyarakat lembaga zakat diawali dari keadaan seperti ini. Yang keempat, keberadaan undang-undang tentang zakat memberikan banyak peluang untuk mendirikan atau membuka lembaga zakat sebanyak-banyaknya. Setidaknya undang-undang ini menjadi legitimasi bagi umat Islam dan mengembangkan lembaga zakat. Itulah hasil materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.